Selamat siang para pendengar channel Sugeng Lawu. Kali ini dengan saya Heru dan bersama Pak Sugeng. Pada kesempatan kali ini kami berdua ingin mengucapkan salam seger waras rahayu ingkang sami pinanggih. Mugi ing dinten iki lan dinten-dinten salajengipun kula panjenengan tansah diparingi kanugrahan Gusti bagas waras lan kabegjan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang Petruk dadi ratu yang banyak dibicarakan para politikus-politikus ataupun para spiritualis di mana menghadapi era perpolitikan yang terjadi di bangsa kita saat ini. Tapi kebanyakan penilaian atau analisanya itu hanya sekedar ingin menghujat, tapi esensi yang dijadikan ataupun sanepan-sanepan atau katakanlah kiasan-kiasan apa yang sebenarnya terjadi di Petruk dadi ratu, lakon carangan dari wayang kulit. Kemudian kita akan mengkorelasikannya dengan Serat Wedotomo karangan Kanjeng Gusti Pangeran Haryomangunegara ingkang kaping sekawan, nggih punika yang Raden Sudiro. Untuk bab pertama, mungkin Pak Sugeng bisa menerangkan awal mula Petruk dadi ratu itu sebetulnya bagaimana Pak Sugeng? Monggo, silakan Pak Sugeng. Matur suwun, salam seger waras Mas itu, semua pendengar dari Sugeng Lawu. Esensi dari cerita Petruk dadi ratu itu ada sebuah suksesi pada negara Ngastina pada waktu itu, Kurawa dan Pandawa. Kemudian atas saran Kresna, ahli politik pada waktu itu, memunculkan tokoh Petruk dadi ratu, kemudian mengadopsi sebuah kekuatan, artinya meminjam sebuah kekuatan, kitabnya Yudhistira atau kitab Kalimosodo dibawa oleh Petruk untuk eksperimen mengacaukan pemahaman pada waktu Kurawa dan Pandawa, sehingga ada intrik politik di situ. Walaupun ini banyak kata-kata yang sebetulnya tidak baik menurut pemahaman saya, karena ada sarkasme untuk menyindir pemerintahan yang ada di sekarang. Karena esensi Petruk dadi ratu itu banyak menyindir pemerintahan kita yang notabene sepak terjang beliau atau sepak terjang Petruk dadi ratu itu hampir bukan mirip lagi, pas semua dengan yang kejadian di bangsa kita. Arti suksesi yang terjadi dari Orba sampai reformasi sampai di abad-abad tahun 2000 dan ke atas ini, atau suksesi kepemimpinan nasional ini, hampir karakter ini sangat menjadikan sebuah dilema bagi orang yang tidak memahami, tapi realitanya bisa diambil value-nya, Mas itu. Iya. Terus kemudian saya kalau boleh katakanlah kaum cilik atau yang diwakili oleh Petruk itu apakah tidak bisa untuk menjadi ratu, Pak Sugeng? Korelasinya dengan pinilih, pinunjul, dan piningit itu, Pak Sugeng. Nah, ini adalah salah satu mungkin ya kita bisa mengatakan bahwa apakah Tuhan sendiri yang merencanakan kasusnya Petruk dadi ratu itu, ataukah fenomena sebuah peradaban yang terstruktur dengan pola pikir manusia yang ada istilah catur warna, Sudra, Waisa, Satria, dan Brahmana, 3 status sosiality. Kemudian karena regenerasi kita, kepemimpinan bangsa kita kan dari militer atau Satria sudah ada, dari Brahmana sudah ada, contohnya Gus Dur, kemudian dari Waisa ada. Lah ini tokoh yang mungkin dari kalangan bawah ya, tokoh Petruk dadi ratu bisa dikatakan kaum Sudra yang notabene background dia hanya sekedar punakawan. Punakawan kan abdi pengikut, ngalor gitu, hanya mengikuti bendoro atau rajanya. Nah ini passion ini memberikan sebuah eksperimen dalam hidup, dan realitanya kasus Petruk dadi ratu itu tuh
kalau istilahnya kita bukan mencocokkan ya kejadian yang ada di bangsa kita itu, apakah tokoh yang kemarin masuk jadi leadership itu kok orang mencocokologi dengan kasus-kasusnya keberadaan presiden kita yang hampir mirip perilakunya seperti Petruk Dadiratu. Artinya kapasitas dia kan seorang sudro, artinya orang pinggiran, orang yang hidup yang dalam garis kemiskinan, dalam garis penderitaan, tapi esensi Petruk kan penggembira sebagai punakawan atau penggembira dari sebuah kehidupan. Nah, kemudian diadopsi oleh Kresna atau eksperimen dari Tuhan sendiri untuk jadi raja. Artinya karakter yang tidak memiliki esensi atau value atau narasi dalam batinnya Petruk atau soulnya Petruk atau indikasinya Petruk itu tidak punya kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi leadership. Buat eksperimen dipasangkan menjadi leadership. Sehingga karakter Petruk Dadiratu itu bisa dikatakan passionnya punakawan. Artinya yaitu tadi, orang yang tidak pernah mendapatkan kedudukan atau orang yang belum menemukan kekayaan, ibarat orang yang mendapatkan undian tuh, artinya hidupnya kan vulgar, tidak pernah kaya, gak apa-apa kan hidupnya vulgar, orang pernah sugih jadi kaya wong sugih, hura-hura dan sebagainya, sakarpe dhewe gaya Petruk Dadiratu itu. Ya, tapi kan itu di era-era kenapa kok Petruk itu bisa dijadikan trigger oleh Krishna itu menjadi sebuah atau menjadi sesosok ratu, Pak Sugeng. Dan itu kan katakanlah meminjam Jamus Kalimosodo. Lah, itu berarti Jamus Kalimosodo itu berperan ya Pak Sugeng di era suksesi Petruk jadi ratu itu Pak Sugeng. Oke, bagus sekali ya. Gamus atau jimat Kalimosodo atau kitab suci yang memberikan sebuah kekuatan bagi orang yang memegangnya. Kemudian itu istilahnya kan kitabnya Yudhistira atau kitabnya Raja Pandawa yang namanya Puntadewa. Kemudian untuk sementara dipakai oleh Petruk. Kemudian setelah memakai itu semacam dia punya soul, punya anugerah dari Tuhan, punya talenta yang luar biasa di luar kemampuan dia. Sehingga bisa dikatakan indikasi bahwa Petruk ini untuk eksperimen kalau baju itu dipakai oleh Petruk apa jadinya. Jadi kekuatan seorang satria diadopsi oleh Sudra. Bisa dikatakan sudra itu orang cilik ogla-agli. Terus kemudian eksperimennya dalam hidup, apakah si Krishna pada waktu ingin melihat sepak terjangnya kalau orang cilik itu jadi leadership atau bisa dikatakan sebagai kocok bergolo bagi kehidupan atau penuntun bagi kehidupan semua bangsa, bukan hanya orang Jawa pada waktu itu. Sehingga aksi Petruk ini memang sangat arogan, kemakin nepo adigang adigung adigunung. Terus kemudian dengan gayanya ya seperti dudu sekarpe dewi, artinya sakarpe dewi itu karena pola tingkahnya seorang punakawan. Sehingga dia akan membranding semua yang katanya orang-orang tak pandai, semua dikacaukan, orang pandai dikacaukan, birokrasi satria brahmani dikacaukan dengan pemahaman passionnya Petruk ini. Sehingga pada waktu kasusnya Petruk Dadiratu itu hampir kaum satria dan brahmana itu terbelalak. Ini passion wong piye, wong ora cedok, tapi di sisi lain dia punya kekuatan bagi grassroots akar rakyat karena wong cilik mewakili 75% wong cilik, akhirnya follower orang cilik itu mendukung walaupun passionnya bukan passion satria, betul-betul istilahnya kemaruk, wong senenge hidupnya belum pernah berlimpah jadi leadership kan kemaruk, kemaki, arogan, sakarpe dewi seperti itu Mas itu. Oh iya, di dalam pemerintahan atau suksesi Petruk jadi ratu itu ya memang akhirnya kan menjadi sebuah sesuatu yang mengagetkan gitu dari para raja ataupun para brahmana atau mungkin para perdana menteri di negara Amerta itu Pak Sugeng mungkin. Iya. Nah, kemudian dari Krishna sendiri kan berarti cuma melihat dan katakanlah mengkomparasikan dengan pemerintahan pemerintahan sebelumnya gitu. Lah, itu kan ternyata Krishna kan bisa menemukan sebuah role model kepemimpinan jika manakala seorang sudra itu menjadi seorang pemimpin. Lah itu di Petruk Dadiratu itu kondisi perekonomian atau
perpolitikan di negara Amerta ketika Petruk jadi ratu itu bagaimana Pak Sugi? Bagus sekali nih, narasi dari Petruk jadi ratu itu apakah itu eksperimennya Krishna, ya. Krishna untuk risetnya Krishna atau eksperimennya Krishna untuk melihat sepak terjang sebuah negara yang namanya Hastina itu kalau di Petruk jadi ratu akan terjadi apa? Nah, ternyata memang karena dia mewakili 75%, low profile loh, masyarakat kecil menggandengnya karena dia betul-betul karakter Petruk jadi ratu iso ajur dan ajir, artinya masuk ke ruang manapun dari kaum yang terbawa skillmu, istilahnya orang yang tidak punya, orang miskin, orang gelandangan, orang duafa, dia bisa masuk karena memang branding hidupnya di karakter yang mewakili 75%, sehingga banyak bisa dikatakan rakyat jelata banyak suka-suka, dikasih apapun suka-suka karena rakyat itu kan belum pernah dikasih seperti itu di ratu atau leadership seorang Brahmana atau satria nggak pernah seperti Petruk yang low profile, selalu memberikan compassion welas asih pada kaum luarnya dalam bentuk materi maupun makanan dan sebagainya. Artinya Petruk ini adalah eksperimen dari Krishna yang memberikan pemahaman bahwa contoh orang sudra atau kasta yang paling rendah itu dinaikkan menjadi raja atau ratu, memimpin jadi leadership, disukai 75%, tapi di sisi lain kaum Brahmana dan Satria komplain di sini, komplain. Nah, iya. Sebelumnya kan katakanlah kalau orang sudra itu menjadi sebuah pemimpin, akhirnya kan juga ada katakanlah korupsi, kolusi dan nepotisme itu banyak akan terjadi, sehingga apa yang dikatakan tentang moralitas, kesantunan atau etika itu kebanyakan kan juga banyak dilanggar. Tapi dalam tanda kutip kita lihat dari sudut mana dulu Pak Sugeng gitu. Seharusnya kan memang pemerataan pembangunan atau kaum sudra lah katakanlah itu banyak diperhatikan oleh pemerintahnya, tapi kan juga itu menjadi semacam bumerang bagi manajemen di sebuah pemerintahan atau organisasi ataupun kerajaan gitu Pak Sugeng. Nah itu gimana ya, apakah bisa disalahkan atau dibenarkan atau menjadi bahan pembelajaran saja Pak Sugeng gitu? Ini bisa disimpulkan Krishna sangat pandai karena dengan pemahaman seorang sudra diangkat, dia akan bisa melihat realita kehidupan masyarakatnya. Oh iya. Nah, sehingga melihat kehidupan masyarakatnya, eksperimen Krishna ini akan berhasil karena Petruk jadi ratu itu ternyata kaum Satria dan Brahmana yang dikatakan orang akademik, orang politikus, seorang profesor, doktor, seorang Brahmana yang secara knowledge atau secara kekuatan pemerintahan, filsafat yang mumpuni segala-galanya, ini ada seorang Petruk sebagai pembanding. Seandainya masuknya orang sudra yang notabene secara knowledge atau pendidikan yang rendah, yang hidupnya tidak mengenyang sebuah pemerintahan dan politik, buat eksperimen, apa yang terjadi? Akhirnya Petruk ini akan membuat perubahan secara dramatis ternyata. Terus kemudian dalam cerita ini aku tidak istilahnya mengkritik pemerintahan kita, bagus banyak profesor, doktor, ahli sejarah, ahli politik yang cocokologi dengan kasus Petruk jadi ratu dengan seorang leadership yang ada di bangsa kita. Tapi walaupun memang realitanya kemiripannya hampir sama dengan cerita Petruk jadi ratu, bukan cocokologi lagi, malah persis. Artinya orang yang belum pernah menikmati derajat, pangkat, dan semat dikasih ke derajat, pangkat, dan semat, dia akan arogan, dan itu terbukti. Arogansinya terbukti, Mas. Etika moralitas yang sudah dibangun di sebuah pemerintahan atau di sebuah kerajaan atau negara yang dikatakan republik atau demokrasi itu kan kelihatannya kan kayak melanggar pakem gitu Pak. Betul. Sudah dibangun, tapi kan ketika Petruk jadi ratu semuanya jadi amburadul gitu Pak Sugeng. Tapi kan sebenarnya amburadul itu karena mungkin pemerintahan itu sudah tidak berjalan sesuai dengan apa yang katakanlah ya menjadi dualisme lagi. Di lihat pihak pemerintahan itu ya udah gini aja kan sudah jalan gitu. Sementara di rakyat sendiri kan juga saya kok merasa tidak diperhatikan gitu loh Pak. Betul. Kemudian kan terus akhirnya Petruk itu kan disadarkan oleh Semar sendiri yang notabene adalah
bapaknya Pak Sugeng. Ya. Itu bagaimana ceritanya? Endingnya berarti ini ya. Nah, intinya. Jadi kesadaran Petruk setelah eksperimen dia hanya seumur jagung untuk memimpin leadership itu banyak perubahan bagi Kawula 75%. Artinya gaya kepemimpinan yang pamer ya. Wong cilik ning ora duwe apa-apa dikai derajat pangkat semat itu pamer. Yang hidupnya ora pernah gaya modern ditarik dengan gaya modern dengan dalih supaya negara aku melebihi dari negara-negara yang sudah maju. Pamer, semua dibangun, tapi rata-rata pamernya itu ditutangan kabeh lah. Ini kasus Petruk itu hampir mirip yang terjadi di bangsa kita. Artinya passion yang dia pamerkan ternyata juga akibatnya menimpa pada kawula alit. Jadi beban orang-orang kecil ini, sehingga kasusnya Petruk Dadiratu itu akhirnya menjadi sebuah pemahaman atau sebuah value dalam hidup setiap negara. Akhirnya peran Semar memuncul lagi karena Kresna sudah tidak bisa menasihati. Kemudian Kresna memohon pada Bodronyoyo, Ismoyo atau Semar untuk menasihati anaknya sendiri yang latar belakangnya memang pada waktu hidupnya kan Petruk itu latar belakangnya seorang Gandharwa, raksasa yang diruat oleh Semar jadi manusia pada waktu itu. Raksasa jadi wong, karakternya memang karakter Buddha ya Mas. Iya benar itu karakter Buddha. Berarti kan kayak itu Pak, Jamus Kalimosodo itu kok katakanlah bisa membawa sosok Petruk itu menjadi sosok ratu. Itu apa yang menjadi kelebihan dari Jamus Kalimosodo Pak Sugeng? Ya, Jamus Kalimosodo itu banyak orang ahli penafsiran, artinya semua Brahmana, semua filolog, artopolog, cendekiawan, filolog itu menggaduk-gadukkan tentang kamus Jamus Kalimosodo itu sebuah kitab, sebuah buku. Tapi kalau pemahaman saya pribadi, narasi saya pribadi, Kalimosodo itu 5 kekuatan yang ada dalam tubuh kita. Kalima itu wujudnya adalah panca indera yang ada dalam tubuh kita. Jadi kecerdasan, knowledge, mata, hidung, telinga, dan mulut. Jadi anugerah panca indera yang diberikan oleh Petruk sehingga keahliannya mumpuni seperti raja, terus kemudian cendekiawan seperti seorang Brahmana karena dia dikasih kekuatan dari sisi panca inderanya hidup. Walaupun ilmu soulnya, emosional, rasa pakrosonya nggak tahu karena baru pemahaman cipta. Kalau ini nanti dikomparasi dengan Wedotomo sangat bagus. Artinya arogansi Petruk itu tidak salah karena dia kedunungan wahyu itu. Kekuatan dari panca indera atau kekuatan di indera itu akhirnya membranding semua pemahaman atau fasilitas rakyatnya yang hidupnya merasa apa yang dia lihat tidak cocok. Ini hidupnya miskin, kemudian diangkat, kemudian banyak follower, tapi di sisi lain dia belum bisa menggunakan rasonya sang Petruk. Makanya cepat-cepat di take over oleh Semar. Dilungguhke kata Semar, kamu tuh lahir dari DNA sopo, bibitmu kamu tuh seorang raksasa, anak Gandharwa. Dikembalikan ke entitasnya, disadarkan kembali. Jadi mau tidak mau tuh Kalimosodo dicabut lagi, energi kekuatan dari panca indera yang ada dalam tubuhnya sang Petruk diambil oleh Semar, dikembalikan, dilolosi lagi kembali titik kosong. Kembali karakternya Punakawan yang murni, bukan Punakawan yang arogan, adigundo gitu loh. Sebetulnya kan kayak kalau saya melihat kan Punakawan itu sebetulnya juga istilahnya happy guyon-guyon gitu Pak ya. Tapi takutnya sekarang kan terus jangan-jangan setelah Petruk jadi ratu bukan jadi ratu. Enggak nanti enggak di take down ini. Ya. Kemudian apa yang menjadi wejangan Semar kepada Petruk itu kan nanti korelasinya dengan Wedotomo itu Pak Sugeng. Bagus sekali. Nah ini jadi kita agak sambungkan dengan serat dari Yang Mangunegoro keempat, yang Sudiro sekitar abad 18. Dia orang-orang ya karena bisa dikatakan teranggu semua rembesing madu, artinya dia punya segalanya, derajat, pangkat, semat, seorang ahli politik, ahli ekonomi, budayawan, terus kemudian seorang filsafat yang melebihi Aristoteles menurut pemahaman saya sendiri. Dialah contoh-contoh leadership yang dikatakan ratu Yowidu, raja merangkup seorang pujangga atau seorang cendekiawan. Satu-satunya tokoh leadership yang membranding
dengan pemahaman Petruk ataupun kawan kaum sudra ini ajaran yang sangat tinggi, menyadarkan kosmologi tentang passionnya orang hidup dengan kosmologi yang namakan catur sembah atau metodologi dari ajaran Weda. Itu pengetahuan yang sangat utama. Weda itu ajaran, Tomo itu ajaran yang sangat utama dalam konsep hidup. Kemudian dia membranding dengan catur sembah, 4 metodologi untuk memahami diri kita secara mikro maupun secara makro. Gitu Mas Heru. Ya. Berarti kalau bisa diurutkan Pak Sugeng, berarti kan kayak catur sembah itu kan berarti ada sembah rogo, sembah cipto, sembah jiwa, sembah rasa Pak Sugeng. Iya. Nah itu mungkin bisa dijabarkan satu persatu Pak Sugeng ya. Sejarah dari catur sembah Wedotomo. Wedotomo itu terdiri dari 5 pupuh mocopat. Mocopat itu kategori tembang itu ada 3, Sekar Agung, Sekar Majo, Sekar Alit. Nah, mocopat itu masuk Sekar Alit. Nah, kemudian Wedotomo ada 5 pupuh, Pucung, Gambuh, Kinanti, terus kemudian Megatruh, terus sama yang satunya Pangkur. Nah, dari 5 pupuh itu yang Wedotomo per itemnya menceritakan tentang proses dalam setiap kehidupan manusia. Artinya dalam tubuhmu itu dikasih kekuatan dalam pemahaman catur sembah ini. Nah, dalam metodologi catur sembah itu selain untuk mendekatkan diri jiwa kita kepada Tuhan atau sisi rohani kita untuk pendekatan pada Tuhan, tapi bisa untuk melihat realita hidup Anda. Artinya aplikasi dalam memahami konsep hidupmu, kapasitasmu sebagai hidupmu sebagai apa? Apakah sudro, apakah waisa, atau brahmana, atau satria, petani, pedagang, birokrasi, ataupun rohaniawan. Nah ini 4 sembah itu literasinya kita mulai dari yang pertama. Dan semua sekra ya, produk impor ya, ajaran-ajaran teologi atau agama produk impor istilahnya bisa mengacu pada Wedotomo ini, karena Wedotomo ini sangat simpel dan ringkas. Yang pertama dia bidangkan sembah rogo. Nah, rogo hubungannya dengan badan jasmani. Maka dalam pemahaman sembah rogo itu dalam satu pupuh penyucian badan itu harus pakai. Harus menggunakan unsur tirta atau air. Nah, kemudian dalam penyucian untuk menyucikan badan jasmani, metodologi yang pertama pakai tirta atau air itu ternyata hampir semua ajaran yang dikatakan produk impor mengadopsi semua pakai air untuk menyucikan sebelum kita menghadap kepada Tuhan. Jadi sembah rogo itu penyucian raga kita menggunakan unsur elemen air, kemudian aplikasi dalam raga kita itu apakah dalam hidup kita sudah bisa mengaplikasikan untuk kesehatan jasmani, artinya pola makan, pola tidur dan sebagainya diatur dalam sembah rogo ini. Ono patrape sembah rogo ini Mas. Oh ya, kalau di dalam agama itu kan ada yang dinamakan syariat itu kan, terus katakanlah kalau di Muslim itu sebelum sholat itu kan harus wudhu, kemudian kalau yang di Nasrani itu juga ada pembaptisan juga menggunakan unsur air, Hindu itu juga ada pelukatan gitu. Itu berarti menyentuh esensi raga atau ragawi atau jasmani Pak Sugeng ya. Kemudian apa yang harus kita makan, kita harus mengendalikan makan, perkataan, pemikiran juga. Jadi kan semua indera kita itu juga harus kita kendalikan dalam rangka berkesadaran. Itu juga berarti termasuk di sembah rogo Pak Sugeng ya? Iya. Kemudian untuk sembah cipto itu apa yang dimaksud Pak Sugeng? Ya oke lah. Kita kembali ke rogo dulu ya. Dalam pemahaman sembah rogo itu ternyata hampir teologi agama apapun yang produk impor masuk ke Jawa Indonesia itu semua dipakai untuk unsur air. Tapi dalam pemahaman sembah rogo selain unsur badan jasmani kita itu harus bersih, tapi esensinya nanti naik ke sembah cipto. Kembali ke pola pikir dari sembah rogo ke cipto. Cipto hubungannya dengan logika atau pikiran atau knowledge. Nah, di dalam otak kita kan ada 2 elemen antara otak kiri dan otak kanan. Otak kanan lebih rasional, otak kiri tidak irasional. Artinya keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri.
bisa dikatakan ini sebuah kesadaran dan sebuah pencerahan. Karena sembah cipta itu diharapkan dalam memahami hidup kita, selain pikiran kita yang jernih, pikiran kita harus baik, esensinya karena pikirin membawa 5 indera kita. Selain berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik, pikiran kita jangan selalu terproses dalam pemahaman yang tidak disesuaikan dengan jati diri sebagai manusia. Kadang-kadang manusia karena sebuah pemahaman yang merasuk dalam pikiran, akhirnya pikiran yang bukan dirinya sendiri dipakai dalam hidupnya. Yang dikatakan tadi, jangan ngomong itu sebagai dalam narasi, komando, dogma, doktrin, itu karena pola pikiran yang wis bener tapi kurang bener, Mas itu. Oh iya, soalnya kan kayak katakanlah kenapa agama timbul itu kan berarti kan karena ada kekacauan, kemudian harus ada sebuah katakanlah ajaran atau peraturan atau hukum yang mengatur manusia untuk hidup tertib lah Pak Sugeng. Tapi dalam kelanjutannya kan kemudian ketertiban, katakanlah orang tidak boleh membunuh, orang tidak boleh mencuri, orang tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat negatif gitu Pak Sugeng. Tapi kan kemudian seiring berkembangnya zaman kan menjadi sebuah ajaran yang kebablasan. Akhirnya kan orang itu didoktrin atau diciptanya itu malah cenderung diarahkan, bukan untuk dijadikan sebuah kebebasan untuk mengeksplorasi dirinya, Pak. Betul. Nah. Jadi kalau cipta dengan jiwa itu apakah bisa dikorelasikan, Pak? Ini tahapan dalam metodologi 4 catur sembah itu step by step. Nanti korelasinya antara sembah raga, cipta, rasa, dan jiwa itu satu komponen. Nah, dari 4 komponen itu harus ada korelasinya. Ada benang merahnya, ada penghubungnya. Karena semua tersambung. Jadi sembah cipta memberikan sebuah narasi apapun bentuknya. Pikiran Anda harus berpikir jernih, yang dikatakan berpikir jernih apapun bentuk pengetahuan yang Anda terima. Entah itu berupa pengetahuan akademik maupun pengetahuan ketuhanan, teologi atau agama yang masuk. Itu gunakan, apakah yang digunakan oleh pemahaman orang-orang yang membranding dalam pemahaman dogma dan doktrin akhirnya diikuti secara mayoritas itu benar. Karena untuk membenarkan sebuah pemahaman hidup ya harus pakai rasa ternyata. Kuncinya juga kembali ke rasa juga. Jadi korelasi ini sembah rasa, dan ini kan hanya menggunakan cipta semua, nggak pas. Artinya kebenaran yang tidak hakiki kalau hanya menggunakan otak, hanya kebenaran menurut pendapat Anda, sehingga terjadi perdebatan literasi nanti. Karena yang ngugemi bener itu ora benermu. Bener secara kolektif itu sulit, Mas. Nah, rasa kan otomatis secara kolektif, sehingga persepsi narasi cipta kita masukkan ke sembah rasa nanti, supaya orang-orang tahu bahwa rasa itu tidak pernah bisa dibohongi. Nah, otak kan bisa dikatakan ini sebuah hoax, bisa. Tapi karena di kolektivitas menjadi sebuah kebenaran, akhirnya jadi sebuah sekta atau komunitas yang mayoritas. Itu pemahaman otak yang diisi otak. Sehingga hati-hati dalam pola pikir itu, karena pengendalinya ke rasa dan jiwa. Oh, tapi kan memang harus ada sebuah proses, Pak. Tiba-tiba kita ya udahlah, daripada sembah rogo, sembah cipta, sembah jiwa, sembah rasa kan, mending kan kita langsung ke endingnya aja. Kita belajar tentang sembah rasa aja, itu apakah bisa, Pak Sugeng? Nah, dalam pemahaman konsep Pedotomo, setiap manusia itu diberikan sebuah anugerah dari Tuhan. Dari anugerah dari Tuhan yang dinamakan 4 kekuatan tadi, pikiran itu cipta, raga, rasa, dan jiwa. Pikiran, hati, rasa, dan jasmani itu kan setiap orang punya kelebihan masing-masing. Sembah raga contohnya, mengapa banyak atlet-atlet luar negeri kok isinya orang Afrika, orang kulit hitam, yang notabene orang-orang kulit putih kalah dominan sama kulit hitam, karena raga dia dikasih kekuatan badan jasmani. Begitu pula orang-orang yang dikasih talenta sembah cipta atau kekuatan knowledge. Kita nggak bisa membandingkan pada kelahiran orang-orang Yahudi, IQ-nya melebihi orang-orang Asia dan orang Indonesia. Tapi kalau kita bicara suara hati dan rasa, dia mulai kalah. Artinya 4 komponen itu bagian dari
aktivitas hidup yang diberikan Tuhan. Nanti talenta Tuhan yang harus dikembangkan sesuai dengan diri kita atau jati diri kita. Kalau kita sebagai orang Asia atau orang Indonesia kan kelebihan kita malah suara hati dan suara rasa. Karena hati dan rasa itu mesti tidak ada perdebatan secara kolektif, akan terjadi satu kata. Artinya akan bicara tentang objektif, tidak akan subjektif. Tapi kalau narasi kita itu subjektif. Karena pendapat A sampai B sampai 1 sampai 2000 itu nggak akan sama. Tapi ini akan sama. Makanya dalam pemahaman catur sembah ini, orang Indonesia harus memahami talentamu di mana. Itu yang harus Anda branding. Anda branding itu aplikasikan dalam hidupmu. Supaya aplikasi kamu itu bukan pengaruh dari ajaran orang lain, tapi realitanya pengaruh dari jiwamu sendiri atau soulmu yang masuk itu. Gitu Mas Irwan. Ya, ya. Soalnya ibaratnya ini mau istilahnya apa gini. Ini kita kan sebelum kita mengenal, sebetulnya kan ajaran Pedotomo itu kan sudah lama, tapi kan juga istilahnya tidak begitu populis gitu Pak Sugeng. Soalnya kan juga kok kita abotmen gitu loh. Kemudian timbullah agama-agama dari manca, terus kemudian kepercayaan apapun dari manca masuk ke Indonesia, apa di bumi Nusantara itu kebetulan Nusantara itu, atau katakanlah kalau boleh dikatakan kita itu sebagai orang Jawa itu nerimo. Kemudian banyak yang berasimilasi, katakanlah ada Islam Kejawen, terus ada Hindu Jawa, ada Jiwa Buddha, atau Buddha Tantrayana, itu kan saya kira itu kan dari apa katakanlah asimilasi dari ajaran-ajaran Jawa yang termaktub dalam Pedotomo itu Pak Sugeng. Itu apa bisa dikatakan seperti itu? Pedotomo hampir mengkomparasi dari semua kitab produk impor. Jadi dari Weda juga ada, Tripitaka ada, dari Agramawe maupun Iji maupun Akon ada. Jadi berbagai rangkuman sebuah teologi produk impor yang masuk ke Indonesia, kemudian karena seriusnya Mangkunegoro 4 yang Sudiro dipreser menjadi 4, diringkas menjadi 4 metodologi. Artinya apapun bentuknya, kalau dalam hidup Anda tidak mengenal 4 tahanan dalam hidup, kamu tidak akan mengenal kekuatan Tuhan yang ada dalam dirimu. Hidupmu akan kacau, tidak menerima sebuah kesadaran sampai menuju ke sebuah pencerahan. Hidupmu galau, karena ini penuntun hidup. Pedotomo ini. Sebelumnya kan juga hasilnya simpel Pak Sugeng, sembah rasa, sembah cipta, sembah jiwa, sembah rasa itu Pak Sugeng. Tapi kan ketoke kok dijadikan berat gitu Pak Sugeng. Itu apa yang kalau kita belajar tentang Pedotomo itu apa yang menjadi apa ya? Memberatkan gitu, apa bisa dikatakan seperti itu Pak Sugeng? Sebenarnya tidak berat, tapi yang berat itu kalau kita menggunakan knowledge-nya atau otak kita untuk menyerap 4 ajaran itu mudah. Yang sulit kan sembah jiwa dan rasanya, suara hati, karena suara perasaan itu kan orisinil, tidak bisa dibohongi Mas. Aplikasi dari ajaran itu yang abot, sehingga orang untuk mengadopsi ini dituntut untuk, kata orang Jawa kan, lambi karo hati kudu podo. Ini yang sulit kan. Berarti kan nilai-nilai honest atau nilai kejujuran yang dituntut. Oh iya. Jadi orang leadership nanti dituntut untuk honest atau jujur. Apa bisa Mas kan? Dengan sistem demokrasi politik aku lihat semua negara pun sulit. Lambi karo hati podo. Pokoknya perjalanan dinas ngapusi, SPC ngapusi. Ini pun menurut Pedotomo udah salah Mas itu. Nilai kejujuran sudah tidak ada dalam sistem leadership, makanya dituntut antara lambi karo hati bodoh. Kalau bisa dikatakan minim jujurlah pada dirimu sendiri Pak Sugeng. Itu kan kadang pikiran itu kayak mengganggu Pak Sugeng. Enaknya ini, tapi kan dari segi rasa kan ada timbul kegelisahan, tapi kan orang banyak diterjang saja gitu Pak Sugeng. Itu istilahnya bagaimana ya, mengkomparasikan antara pikiran dan perkataan serta perasaan itu Pak Sugeng? Ya, dari 3 tahapan: pikiran, perkataan, dan perbuatan. Rogo, cipta, rasa, lan jiwa. Artinya kalau itu nggak sinkron, aku otomatis dengan akan komplek. Apapun bentuknya, setiap manusia kan berhak menjadi leadership, jadi pemimpin walaupun sekedar kepala rumah tangga. Dalam rumah tangga yang mikro aja, kalau kita analogi saya, kalau kita tidak bisa memberikan pencerahan pada anak dan istri kita kan, dia juga akan komplek. Apalagi dalam struktur sebuah negara, ribuan manusia yang memiliki jiwa-jiwa yang
notabene setiap makhluk atau rakyat kita juga ada yang jiwa murni kan. Artinya apapun bentuknya dalam hidup kita harus memblending antara pikiran karo hati sesuai. Nah, kejadian-kejadian yang terjadi itu dengan pemahaman ya itu tadi katanya korupsi, nepotisme dan sebagainya itu dianggap itu legal secara kolektif, artinya sebenarnya tidak legal, tapi karena semuanya menggunakan pemahaman itu wis bener tapi kurang benar, ini perlu diwarnai. Karena dalam pemahaman leadership itu apa yang Anda lakukan, Anda branding pakai cipta dalam sistem pemerintah, ternyata hati Anda dan rasa Anda akan menangis. Ini suara sesuai dengan kehendak hati dan rasa. Apapun bentuknya, nilai kejujuran akan muncul. Sejeleknya manusia tukang bohong, hati kita kan nggak bisa dibohongi, Mas. Itu pasti, aku yakin. Iya, mungkin akan timbul kegelisahan gitu. Seluruhnya kan gelisah orang yang tidak melakukan sesuai dengan tidak melakukan sesuai dengan kata hatinya, itu akan menimbulkan sebuah kegelisahan kalau katakanlah ora selak batine katakanlah kata Jawa begitu. Tapi kan terus yang dikatakan sembah jiwa itu bagaimana Pak Sugi? Nah, ini korelasinya kembali ke sebuah leadership. Sembah jiwa itu kan suara hati. Suara hati itu kan Tuhan yang ada dalam diri kita, atau roh, atau atma, atau sukmo yang ditaruh, atau chip yang ditaruh dalam setiap manusia. Dari karakter, dari bawah sampai atas, status secara apapun kan punya. Pada porsi ini sama. Artinya kalau orang sudah mengedepankan suara hati, otomatis nilai kompensasi atau kelas-kelas itu ada. Tak kasih contoh analogi, saya komparasi tentang satu negara saja, negara yang ada di Asia. Mengapa negara Bhutan yang penduduknya tidak ada 1 juta, tidak ada 1 juta, hanya 700.000 itu rajanya membranding dengan suara hati, sembah hati, akhirnya menjadi GNP-nya, Gross National Product, kan nilai kebahagiaan rakyatnya yang disurvei, bukan materinya. Artinya dia menaikkan bahwa hati adalah suara Tuhan atau suara yang ngasih yang kehendak Tuhan, yang tidak bisa dipengaruhi dengan otak. Otak sini tipu menipu ya Mas. Nah itu realitanya. Maka dalam kita memahami sebuah leadership dalam hidup kita, aplikasi hidup kita harus menggunakan hati sebagai kuncinya untuk membranding hidup kita atau melakoni proses hidup kita. Selama hati bukan menjadi penuntun, hanya menggunakan otak, ya akan menghitung hari, hidup akan broken, akan berantakan. Itu pasti. Tapi kalau sembah jiwa itu mendengarkan suara hati yang paling murni. Kalau sembah rasa itu bagaimana Pak Sugi? Rogo cipta rasa lan karsa. Artinya kembali ke jiwa, ke suara hati, kemudian rasa sak dununge rasa ana sak jeroning ati. Ada yang menyebutkan kata kebahagiaan, nilai kebahagiaan apakah ning otak ning ndak mungkin. Kebahagiaan mesti ning ati, yang dekat dengan rasa. Ndak mungkin wah aku duwe apa-apa orang kaya, ndak mungkin akan bahagia, karena suara hati itu yang muncul ke nilai kebahagiaan hubungannya dengan hati dan rasa, sembah rasa dan sembah jiwa. Nggak mungkin sembah cipta berperan di sini. Artinya apapun yang Anda miliki derajat pangkat semat, kalau tidak menggunakan rasa dan hati, nonsen, tidak akan menemukan nilai kompensasi rasa asik. Artinya menjadi kebahagiaan yang abadi atau ketenangan jiwa yang abadi, tidak mungkin. Ini karena selalu protes. Apa yang Anda miliki dalam hidup Anda, kalau Anda tidak menggunakan suara yang hati, kalau perasaan yang hati, feeling tadi, kalau soul tadi disatukan dalam bentuk orisinil dalam hidup kata, menjadi sebuah tuntunan dalam menuntun hidup Anda, apapun kapasitas hidup Anda akan menemukan role model nilai-nilai ketuhanan yang dalam diri Anda, yaitu ketenangan batin. Di luar itu tidak ketemu, belum ketemu semua itu. Tapi kalau dikatakan sembah itu apa kita harus menyembah, beraktivitas menyembah, atau kita cenderung ke berkesadaran jasmani, berkesadaran berpikir, kesadaran jiwa, apa kesadaran rasa? Bagaimana Pak? Sembah itu apa harus sesuai dengan katakanlah di agama tertentu kan dengan syariat itu Pak Sugi? Sembah kalau kita komparasi dalam pemahaman produk impor ya, ajaran impor dikatakan itu sebuah prosesi atau sebuah literasi untuk mendekatkan diri atau metodologi secara terstruktur. Ada yang menggunakan dalam pemahaman itu harus pembersihan melukat dulu secara badan kasar dulu, membersihkan badan, kemudian patrap,
Patrap itu sikap duduk, kemudian sikap cara kita untuk bersembahyang pada Tuhan. Kalau dalam Hindu Buddha ada istilah Wajrayana, Padmasana, sikap duduk dan sebagainya. Dalam pemahaman Jawa ternyata nggak seperti itu. Proses sembah jiwa lan sembah rasa itu proses mengutuskan kekuatannya yang ada dalam diri Anda, kemudian Anda aplikasikan dalam pemahaman kekuatan Tuhan yang ada dalam tubuhmu. Jadi progresi cara menembahmu atau mengutuskan kekuatan yang ada dalam tubuhmu. Artinya manusia untuk menilai bahwa sembah rogo, apakah kamu sudah mengutuskan rogomu? Oh iya, ya. Sembah cipta, apakah otakmu sudah mbok putuskan? Begitu ke jiwa karo hatimu. Artinya ini mengutuskan kekuatan Tuhan yang dalam tubuhku. Terus kemudian dalam proses Wedotomo mengajarkan piye to carane manembah, menghidupkan catur sembah yang ada dalam tubuhmu itu. Nah itu malah ada teknik untuk menghidupkan sul atau jiwa, rasa dan jiwa tadi, mencari ketenangan batin tadi. Malah itu ada metodenya. Metodologinya berarti ada sebuah patrap. Oh ya. Metodologinya kalau di Jawa ada patrap. Patrapku sowan karo leluhur kudu piye? Patrapku sowan karo roh suci. Bisa dikatakan roh suci kan entitas kehidupan di luar kehidupan manusia. Bisa itu dewa dewi, bisa malaikat dan sebagainya. Terus patrapku karo Gusti Allah. Ada tahapan-tahapan untuk pisoanan kita atau proses manembah kita berhadapan dengan siapa. Misalnya dalam pemahaman catur sembah itu, kalau kita salamnya catur sembah aja, ini salah satu tak kutip ya, walaupun ini banyak orang yang tidak menarasikan. Kalau kita ketemu dengan manusia cukup di atas dada ini dengan salam sesuai dengan keyakinan Anda. Bisa assalamualaikum, om swastiastu, om namo buddhayamu, sesuai keyakinan. Ini manusia dengan manusia. Terus manusia dengan leluhurnya kan di atas ini. Terus manusia dengan malaikat dan roh suci selalu di atas kepalanya. Passwordnya seperti ini. Teknik-teknik yang memberikan sebuah pencerahan patrap orang untuk menembah kepada manusia, kepada roh suci, kepada Tuhan, kepada entitas yang disucikan, Mas. Ya, berarti kalau jadi seorang leadership itu yang katakanlah bisa mengaplikasikan catur sembah di ajaran Wedotomo itu sebetulnya malah lebih, katakanlah lebih dikomparasikan dengan Hastobroto itu Pak Sugeng. Itu bagaimana ya? Apa saling dukung-mendukung atau lebih baik dari catur sembah atau bagaimana? Nek catur sembah itu lebih condong secara kolektif berbagi status sosial, tapi kalau Hastobroto dominan kan leadership, murni satria yang memimpin sebuah kepemimpinan, entah itu lurah, camat, bupati, gubernur sampai the king raja. Tapi ini kalau sembah catur sembah atau Wedotomo itu memberikan ajaran tentang orang hidup, patrapung. Nah ini hanya Hastobroto itu hanya leadership, walaupun korelasinya ada, karena dalam Wedotomo juga menyediakan tengah tokoh-tokoh yang berbasis dengan leadership atau kepemimpinan. Ya, artinya seorang pemimpin ini harus low profile, tidak adigang, adigung, adiguna, harus selalu jujur dalam hidupnya. Itu ada yang diadopsi dalam pemahaman Hastobroto dalam Wedotomo. Sehingga ada komparasi, Mas, betul ya. Itu kan banyak di katakanlah Panembahan Senopati itu Pak Sugeng. Yang Monegoro itu kok mengidolakan Panembahan Senopati kelihatannya. Itu bagaimana Pak Sugeng? Panembahan Senopati itu sejarahnya bagaimana Pak Sugeng? Apapun bentuknya, beliau adalah leadership Raja Mataram di Jawa dengan nama kecil kan Panembahan Senopati. Itu kalau nggak salah masuk dalam pupuhnya Wedotomo juga. Kemudian dalam pemahaman itu dia memberikan sebuah ulasan dalam pupuhnya. Panembahan Senopati itu orang yang mampu berkomunikasi dengan entitas badan astral yang menguasai bagian dari buana agung, air atau samudera, karena beliau mampu berkomunikasi dengan penguasa laut yang dinamakan Kanjeng Ratu Pantai Selatan tadi. Nah ini kan tidak semua raja bisa berkomunikasi dengan entitas kekuatan alam semesta. Ini contoh ikon walaupun di era pendahulunya, artinya era zaman kerajaan Mataram kuno sampai kerajaan Medang, Singosari, Kediri sampai Mojopahit kan
belum ketemu yang pemahaman tentang Panembani Senopati ini. Hanya satu-satunya yang Ramataram yang mampu berkomunikasi, berasimilasi, sinkrisis dengan penguasa pantai selatan, Mas. Sehingga dalam Pedhotomo dia angkat kisah Panembani Senopati itu. Walaupun hanya satu pupuh pada waktu itu. Kalau bisa nggak katakanlah catur sembah itu juga ajaran Tantrayana, katakanlah ajaran dari Jawa itu Pak Sugeng? Dalam pemahaman tantranya Jawa hampir semua sinkritisme. Jadi Pedhotomo juga mengulas tentang kekuatan jagat gede atau buana agung. Itu ada dalam mikrokosmos jagat cilik, antara jagat cilik harus jagat gede itu terjadi komparasi saling tip and keep antara matahari dengan sinar. Nah itu ya artinya vibrasinya saling memberi dan menerima, saling menyatu dalam satu komunal. Artinya tidak bisa dipisahkan, sebuah kesatuan antara jagat cilik karo jagat gede. Dalam Pedhotomo juga ceritakan itu bagian dari pemahaman Pedhotomo. Artinya Gusti Allah yang mancing ning awakmu, jangan mencari Tuhan yang di luar dirimu. Juga Pedhotomo memberi kata-kata itu, karena di luar dirimu kamu akan ketemu orang-orang yang isinya wong dagang agama yang palsu, nggak ketemu Tuhan itu sendiri. Banyak orang-orang roh suci yang memberikan, yang belum pernah ketemu karo Tuhan tapi cerita tentang Gusti Allah. Luas banget Mas itu. Dan itu terjadi di Laras sekarang itu. Mungkin dari saya akan mengutip sedikit dari Pupuh Pedhotomo yang bab keempat itu yang dilakukan Irama Gambuh itu kan kalamun durung lagu ojo pisan wani ngaku-ngaku antuk siku kang mangkono iku kaki kena uga wenang muluk kalamun wis padha melok. Itu kalau saya bisa Indonesia kan, apabila kamu belum mencapai tingkat itu yang dikatakan sembah rasa itu, jangan sekali-sekali mengaku bahwa kau telah mencapainya. Apabila kau telah mencapainya, pencapaianmu akan nampak jelas dengan sendirinya. Jadi di dalam catur sembah itu yang nanti puncaknya itu di sembah rasa itu malah nanti endingnya itu malah sebetulnya tidak ada pengakuan atau sebuah label dari seorang pelaku spiritual itu Pak Sugi ya. Sembah rasa itu kan dibutuhkan sebuah, ini tidak ada riset Mas, karena pada dasarnya manusia kedunungan yang namanya 3 itu Mas. Lali, luput, lan apes. Setiap manusia sehebat apamu akan mendapatkan lali, kelupaan dalam hidupmu. Luput, selalu manusia itu bikin kesalahan. Apes, durasi hidup kita seusia apapun akan mendapatkan kesialan. Lali, luput, dan apes kalau menggunakan sembah rasa kan, entitas sembah rasa tidak perlu evaluasi, tidak perlu riset. Yang namanya gula dalam teh ini pasti manis, dan ini secara kolektif orang yang ngunjuk minum menggunakan rasa kan kabeh podo iya manis, nggak akan protes karena ini entitas kekuatan Tuhan yang ada dalam tubuh kita. Makanya dalam pemahaman Pedhotomo Gusti Allah yang manjing rogomu adalah rasa. Pokoknya nek ngapusi rasamu, wong seneng, aku seneng karo kae mergo derajat pangkat enggak, karena seneng karena rasa, ada ikatan emosional Mas. Wong seneng contohnya, orang cinta itu kan tidak rasional, ini nganggo rasa Mas. Itu contohnya, itu kekuatan Tuhan yang ada dalam dirimu. Dan itu lah bisa dimanipulasi mergo derajat pangkat bibit-bibit karena rasa murni. Cinta itu murni sebetulnya, karena muncul dari rasa itu tadi, suka sama suka. Lah suka sama suka kan diaplikasikan dalam bentuk nganggo nolik, nganggo tak kan gak iso. Bentuknya rasa seneng iki to. Kotak-kotak apa ditampilkan kan gak iso. Tapi kelihatannya ada yang ngeyel itu, bukan ngeyel itu apa? Di neuroscience itu letak orang jatuh cinta itu di mana? Tapi kan kelihatannya tumbuhnya rasa cinta itu kan berarti ada semacam getaran-getaran atau vibrasi tertentu yang belum bisa dikatakanlah diteliti oleh para analisa ya Pak Sugeng. Rasa itu bagaimana gitu? Itu karena rasa hubungannya dengan hati. Sembah rasa hubungannya karo jiwa. Orang jatuh cinta itu kan masuknya endingnya kan yang hati toh. Wis terus ngene, bari rasa seneng akhirnya muncul yang hati. Artinya itu keganti lang ning hatiku. Dudu bondo, dudu rupa, amung hati-hati. Hati paitan ini bagian dari pupuh Asmarandono itu tak ceritakan bahwa hubungannya sembah rasa karo sembah jiwa itu sangat terikat sekali. Dan ini murni. Orang iso dikapitulasi otak memerankan dua ini.
enek pemahaman lho kok seneng karo wong elek. Aku melihat pemahaman fenomena orang-orang berumah tangga, suami istri, baik itu orang Asia Barat, mengapa kok tidak ada lagi mesti lanangi bagus kaya londo bojone ireng merongos lho seneng kok ngene. Kan ternyata dia bisa memilih, seneng karena hati. Artinya orang tidak akan memilih wong bagus itu wong bagus, malah sebaliknya. Karena rasa ini nggak bisa dinarasikan dalam bentuk materi, Mas. Ini materi alek bahasane rasa itu memang. Iya, Nggak ini rasional, materi ya. Ini materi itu. Nggak bisa dimaterikan itu wong. Kemudian itu, jadi kalau katakanlah Widotomo, jadi karangan dari Eyang Monogoro keempat itu, apakah hanya Widotomo Pak Sugeng ya? Sebetulnya ada lagi. Masa ada saja lagu-lagu Puspawarna yang diambil oleh NASA menjadi gendingnya Gending, surgawi. Itu ada, tapi esensi dari Catur Sembah itu mendidik tentang etika moralitas dalam hidup secara mikro, baik itu manusia pribadi maupun seorang leadership. Tadi ajaran-ajaran moral, ajaran ketuhanan sampai ajaran teologi dalam apa itu pupuh pangkur, Samar, Pamporing Sukmo itu ajaran kita untuk mendekatkan vibrasi ketuhanan atau nilai-nilai Tuhan supaya tersambung dengan entitas kekuatan Tuhan antara energi, vibrasi, dan kemudian frekuensi. Itu diceritakan dalam tembang pangkur tadi. Dan itu kan era sejamannya itu kan kayak Eyang Ranggawarsita juga bisa katakanlah di era-era abad 18 yang boleh dikatakan sejaman dengan Eyang Monogoro kaping sekawan itu kan ada Ranggawarsita juga Pak Sugeng. Ya banyak sekali. Ya. Itu arah sejaman yang sejaman dengan beliau adalah Ranggawarsita yang notabene memang Ranggawarsita juga terenggus semua, tapi karena tidak raja murni dari pujangga, karya beliau lebih banyak. Nanti bisa kupas tentang karya-karya beliau juga, tapi ini untuk pentingnya memang generasi dia antara yang Sudiro Mangkunegoro IV sama yang Mangkunegoro itu memang ada hubungan batin, artinya sama-sama seorang filsafat atau cendekiawan atau pujangga ratu gitu loh. Dan setelah itu banyak diwariskan kepada yang Sosro Kartono kali Ki Ageng Suryo Mentaram dan bapak-bapak pendiri bangsa itu sebelumnya kan juga filsuf-filsuf Jawa terkenal juga Pak Sugeng ya. Sama itu nanti kita bisa ngangkat Suryo Martono, terus kemudian Ki Ageng Suryo Mataram, termasuk Ki Hajar Dewantara, regenerasinya yang mengadopsi ajaran-ajaran Widotomo, Wulang Teh Sentiti itu beliau-beliau yang arah kemerdekaan itu. Artinya apapun bentuknya ajaran Widotomo itu sebenarnya universal, tidak mengikuti sebuah peradaban, malah low profile, bisa mengikuti sebuah peradaban manapun di semua negara semua negara sampai di Kaliuga atau kalau bentuk di abad-abad milenial ini bisa diadopsi apapun bentuknya. Ajaran beliau ajaran yang universal, bukan dikotomi masalah keyakinan ini maksudnya. Ini ajaran moralitas, ajaran spiritual, moralitas, dan ajaran ketuhanan sampai ajaran pemerintahan. Artinya apapun bentuknya, kalau kita sebagai generasinya harus banyak belajar. Widotomo bukan hanya membaca sebuah kidung 5 pupuh itu, tapi mengaplikasikan ajaran beliau. Walaupun belum tren, karena banyak orang yang sulit untuk memahami, sangat banget gitu. Membranding untuk memahami memang sulit. Iya, saya dulu beli bukunya Widotomo karya Anan Krishna itu sebetulnya kayak tertawa sendiri, soalnya kan saya juga seiring bertambahnya usia itu kan terus banyak, katakanlah pada waktu saya beli Widotomo itu juga beli tentang burung berkicau, itu kan karya Anthony de Mello, Serikat Yesus juga itu katakanlah Romo, tapi juga akhirnya mempunyai kesadaran sehingga dia mengulas-ngulas pelajaran yang dia temukan, tapi dari Vatikan sendiri katakanlah tidak setuju dengan apa yang diajarkan oleh Anthony de Mello lewat buku-bukunya Burung Berkicau dan Doa Sangkata. Itu saya ternyata beli bersamaan dengan Widotomo, tapi saya yang punyanya bukunya dari Anan Krishna, karena terjemahannya Anan Krishna itu juga bagi saya masuk gitu. Itu saya kemudian mengaplikasikan di kehidupan saya tertawa sendiri karena Widotomo itu ternyata loh, ini asli ini
urip mungkin keliru, tapi kok melah mbok terak, berarti kan sekarang saya melihat tertawa sendiri gitu loh Pak Sugeng. Oh ternyata begini, begini, begini gitu loh. Tapi kemudian berkembangnya waktu juga ada karangan Ronggo Warsito juga banyak menuliskan tentang Joyoboyo itu Pak Sugeng. Yang sekarang Joyoboyo itu bagi saya kan agak semacam kontroversi itu, apakah raja dari Kediri atau Ronggo Warsito membuat sosok Joyoboyo. Nanti kan pada konten selanjutnya kita akan mengulas Joyoboyo. Tapi untuk sebagai preambul, Joyoboyo itu sebenarnya bagaimana Pak Jogi? Karena Joyoboyo murni karangan dari generasi Lesodipuro, karena abad-abad 18 itu Mataram Islam di atas Sunan itu lewat Lesodipuro, dan itu tadi Ronggo Warsito memang orangnya cerdas. Dia mampu menceritakan masa lampaunya seakan-akan jadi sekarang, dan itu terjadi semua. Jadi dalam pemahaman Joko Joyoboyo yang di-branding oleh Ronggo Warsito itu per item dalam buku-buku sinom itu terjadi semua, termasuk zaman kalau tidak ya. Kalau tidak itu posisi mahal main zaman dan Boyo di Pamudi Melida Ketuban bisa-bisa nih wong ini lantas bodoh dalam pemahaman semua terjadi semua. Artinya memang dia yang bisa membaca akan terjadinya sebuah periode kehidupan masa dari berarti bahasa itu, dia punya solusinya juga dalam pemahaman Ronggo Warsito. Kata ini Mas Waduh berarti kan ada solusinya untuk menangan di arah zaman Kolobundo atau zaman itu sendiri. Kalau kita mengkomparasi dengan Wedotomo hampir sama. Kalau Wedotomo lebih condong karakter pribadi manusia pada rumah pondasi Indonesia. Nah ini dia menceritakan tentang makhluk kosmos. Ronggo Warsito bisa jaga gede, fenomena alam semesta. Bolak-balik zaman. Bolak-balik zaman. Jadi perlu juga ada siklus kehidupan manusia hubungannya dengan membaca alam, astronomi, astrologi. Itu Ronggo Warsito. Oh iya. Bisa dikatakan sebenarnya bukan peramal ya. Orang selalu menyalahkan itu seorang peramal, ya dia memprediksi kejadian yang akan terjadi. Prediksinya benar semua. Katakanlah kan ya, dikomparasikan dengan jagat cilik gitu kan, apa yang nanti terjadi dengan jagat gede itu kan masih berhubungan dengan jagat cilik kita Pak Jogi. Waging sire ngate menungso kan berhubungan dengan waging sire alam semesta gitu ya. Nah, kemudian ternyata kan saya kira Petruk Dadi Ratu itu kok kenapa Pak Sugeng nggak menarik di Widotomo bukan di Hastapurata. Nah, saya menemukan ternyata kemungkinan Semar itu mejang dari Petruk sehingga Petruk jadi rojo itu kan, sehingga si sadar gitu kan, ternyata kan kalau Petruk itu sadar urip mungkin sopo gitu. Itu berarti oh ternyata ada di Widotomo itu harus diulas lagi mikromu seperti apa kalau kamu pengen menjadi seorang pemimpin gitu Pak Sugi. Ya itu esensinya betul antara Petruk Dadi Ratu, Widotomo dan hubungan dengan jonggonya Ronggo Warsito itu sebenarnya memberi warning leadership kita ya, bangsa kita mulai dari Orla, terus reformasi kan leadership yang arah reformasi ke atas, 98 ke atas ini kan aku tidak menyalahkan, tapi memang sangat amburadul. Artinya tokoh leadership yang bukan menjadi tuntunan dari kaum dan rakyat. Passionnya hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri, kelompoknya dan keluarganya dengan dalilnya nepotisme dan sebagainya tadi. Tapi memang betul semua ini sudah diwarning oleh Widotomo, karena bedihmu, DN-mu, BB-mu itu tuh karena itu semua rebesing batu, nggak sekedar bunuh awal jadi ratu ya Mas. Itu catatan leadership sih dinamakan rasa khas Mas itu dan tidak itu. Bahwa itu yang di DNA anekdoto dipaksakan secara kolektif didukung rakyat jelata yang notabene juga sudro. Wis tanggung eksperimen, jadi ini rusak. Dan ini akan muncul nanti yaitu tadi Ratu Pemiku yang muncul selain semua mesinnya. Ya, aku tidak mau prediksi tapi bisa menata negara dan selain semua mesinnya. Nek kamu di DNA itu dipaksakan ya ketemu karena sang jiwa itu tidak akan protes. Nek dia belum pernah ngalamin rindu, belum pernah kepenak ya. Jadi kepenak mesti kan itu otomatis. Tapi dia harus kepenak artinya sudah kecukupan primer sudah ada tadi. Kamu untuk memimpin negara itu akan memakai ini bawa atau memakai ini besar itu pasti.
Ya, untuk penutup Pak Sugeng, untuk itu lakon Petruk Dadi Ratu dan Wedotomo itu kemudian bisa nggak dijadikan sebuah pembelajaran Pak Sugeng sebagai Ini penutup? esensi dari Petruk Dadi Ratu Wedotomo kalau Jonggoro Rondowasita walaupun dikutukannya preambul itu memberikan warning regenerasi kita, para pemimpin kita yang itu mungkin legislatif, eksekutif, maupun Yudikatif. yudikatif, artinya hukum, perundang-undangan sampai ke Pemerintahan pemerintahan dan sebagainya menyadarkan apapun bentuknya, nek kamu itu memilih seseorang menjadi contoh leadership. pemimpin bangsa, terus kemudian harus menilai apakah dia punya DNA ke situ, latar belakangnya dia, terus kemudian sifat dan perilaku dia harus dilihat semua. Karena ini pengaruh sekali, orang tahu latar belakang orang duit dari uang duit kan mesti kemana, itu pasti. Karena kamu makanya dalam pemahaman Wedotomo ini bagaimana calon leadership kita selain harus menguasai Hasto Broto, memayai golongan memayai sesami, DNA yang paling penting, bibit sekawite. Kualitas bibit ini nggak bisa dihapusi, mas. Nek wong bibit murah duit, jadi wong bibit mesti akan rusak. Tapi bibit itu mau seapa-apa, makanya merujuk bahwa nanti tetap terenggus semua orang bersih maju atau beramal dari rodsel. Karena ini praktek saat ini harus gagal, besok dari pedagang nyatanya berantakan sudah kan, artinya pesan-pesan yang disodorkan jadi leadership itu perlu dikoreksi oleh generasi kita. Begitu juga rakyat kita yang nanti akan memilih pemimpin baru atau menelisik calon leadership harus hati-hati. Jangan Anda seneng toh tapi tidak mengerti sifat terjadinya calon pemimpin nanti rusak. Karena ini bangsa kita hampir 300 juta, harus hati-hati memilih dan memilah. Pesan saya seperti berikan sebuah pemahaman hidup dengan suara sembah jiwa kalau sembah rasa. Untuk menilai dengan seseorang pakailah hati dan perasaan. Karena otak dihapusi. Kamu bahasa apa? Otak bisa dihapusi. Tapi ini bisa dihapusi. Otak dan pikiran itu bisa membohongi gitu Pak kata saya. Di sini ya, bisa trik-trik penipuan. Pencitraan bahasanya sekarang. Penceritaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, pencitraan pembohongan publik itu. Berarti nek hati kalau masukan hasil bagus, itu hanya bisa dibohongi. Sehingga nanti jangan sampai salah memilih calon leadership kita. Apakah leadership kita memang sudah bisa memayai Bawono, memayai sesami dan memahami tentang aplikasi Hasta Berata dalam hidupnya. Itu yang penting itu, karena itu dasar fondasi calon leadership, calon pemimpin. Kalau tidak memahami itu dan mengaplikasikan ajaran-ajaran Wedotomo, Hasto Broto dan sebagainya, tidak bisa memayai Bawono dan memayai sesat berguna bagi kawan dan rakyatnya, Mas. Oh ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Saya Heru dan Pak Sugeng di channel Sugeng Lawu. Barangkali bisa menjadikan sedikit pencerahan bagi para pendengar. Nanti menjadi sebuah bekal di nanti tahun 2029 akan terjadi pilihan lagi. Sebaiknya menggunakan rasa, tidak dengan pikiran dalam mencari sosok seorang leadership. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam seger waras, mugi tansah wantu obagya mulya.